Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik nih satu bab penting dari buku Limitless karya Jim Kwik. Bab 4 ya judulnya bagaimana membaca dan mengingat buku ini dan buku apapun. Ini penting banget kayaknya buat kita semua yang suka ngerasa udah baca banyak tapi kok gampang lupa ya. Fenomena kurva lupa itu nyata banget soalnya. Bisa lupa separuh informasi cuma dalam sejam kan? Nah, misi kita hari ini, kita bongkar strategi di bab ini biar Anda bisa baca lebih efektif dan ya, ingatnya lebih lama gitu. Betul-betul. Bab ini tuh langsung nembak ke masalah utamanya, si kurva lupa itu. Ngeri loh, bisa sampai 70% informasi baru hilang dalam 24 jam pertama. Nah, Jim Kwik ini ngasih kerangka kerja yang sistematis buat ngelawan itu. Namanya metode FASTER. Ini bukan sekedar tips-tips acak, tapi pendekatan yang terstruktur. Faster ya. Oke, akronimnya tadi F untuk forget, lupakan, A untuk act, bertindak, S, state, kondisi, T, teach, ajarkan, I, enter, jadwalkan, R, review, tinjau. Gitu kan? Iya, bener. Lengkap banget. Wah, komprehensif juga ya kedengarannya. Nah, kalau mau mulai nih, apalagi buat yang ngerasa gampang kewalahan sama info baru, mana yang paling penting, paling krusial gitu? Semua elemennya sih punya peran ya. Tapi kalau buat mulai, biar langsung kerasa dampaknya buat baca dan ingat, kita bisa fokus ke tiga ini dulu. Forget, act, sama review. F, A, dan R. Kita mulai dari F ya, forget atau lupakan. Kwik tuh nekenin banget buat lupain tiga hal. Pertama, lupain apa yang Anda ngerasa udah tahu soal topik itu. Biar pikirannya lebih, kebuka gitu. Kedua, ya jelas lupain gangguan, fokus itu kunci. Dan ketiga, ini nih yang sering nggak disadari. Lupain batasan diri yang kita buat sendiri. Misalnya mikir, saya emang pelupa orangnya. Oh, jadi kayak self-talk negatif gitu ya? Itu harus dilupangin. Bener banget. Kenapa ini penting? Ya ibaratnya kita mau naruh barang baru di meja, mejanya harus bersih dulu kan. Kalau pikiran kita penuh sama asumsi, gangguan, atau rasa nggak bisa, ya info baru susah nempelnya, malah cepet hilang nanti. Iya ya. Jadi ini soal nyiapin mental kita secara aktif ya, sebelum mulai baca. Bukan cuma duduk manis terus baca aja. Oke, paham. Terus yang E, act atau bertindak. Maksudnya gimana tuh bertindak pas lagi baca? Nah, ini nih, serangan langsung buat kebiasaan baca pasif. Baca pasif itu ya kayak nonton air ngalir aja, nggak ada yang nyangkut. Act itu artinya kita harus terlibat aktif. Bisa sesimpel, bikin coret-coretan di pinggir buku, garis bawahi poin penting, atau ini yang ditekankan banget sama Kwik, tanya ke diri sendiri pas baca. Tanya ke diri sendiri. Kayak gimana tuh pertanyaannya? Ya, pertanyaan kayak, gimana saya bisa pakai info ini? Terus, kenapa ini penting buat saya? Dan kapan ya saya bakal terapin ini? Pertanyaan-pertanyaan ini maksa otak kita buat ngolah informasinya lebih dalam, nggak cuma nerima aja, gitu. Bener juga. Jadi kayak dipaksa bikin koneksi personal gitu ya sama infonya. Biar nggak ngawang-ngawang aja. Ini pasti bantu banget buat ingetan. Nah oke, sekarang R, review, tinjau. Ini kayaknya senjata pamungkasnya ya buat ngelawan lupa. Tepat sekali. Konsepnya itu spaced repetition, pengulangan berjeda. Udah banyak buktinya kalau ngulang materi secara berkala itu efektif banget. Tapi ada satu tips unik nih dari Kwik di bab ini. Dia nyaranin kita ngelakuin tinjauan singkat materi dari sesi baca sebelumnya. Beberapa menit aja, tapi tepat sebelum kita mulai sesi baca yang baru. Loh, sebentar. Ninjau materi sebelum sesi baru. Agak aneh ya, biasanya kan orang review setelah selesai baca. Kenapa justru sebelum? Apa untungnya? Nah, ini menarik. Ada dua alasan utama sih. Pertama, ini kayak manasin otak kita. Mengaktifkan lagi jalur-jalur saraf yang berhubungan sama topik itu. Jadi pas nerima info baru, otak udah lebih siap nyambungnya. Kedua, ini nguatin memori jangka panjang dari sesi sebelumnya pas di momen krusial sebelum ada info baru masuk lagi. Ibaratnya, kita kuatin pondasi dulu sebelum nambah lantai baru di atasnya, gitu. Wah, menarik banget. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal review ya. Oke. Ngomong-ngomong soal praktek langsung, di buku itu kan ada latihan quick start ya, yang baca fokus 25 menit, kayak Pomodoro itu, terus langsung berhenti, terus nulis rangkuman singkat. Itu kayaknya langsung ngegabungin act lewat bikin rangkuman, sama review instan gitu ya. Persis! Itu contoh bagus banget penerapan langsung F sama R. Dan perlu dicatat juga ya, FASTER ini kan nggak cuman F, A, R aja. Ada S buat state,
ngatur kondisi fisik, emosi kita pas belajar. Ada T buat teach, ngajarin ke orang lain itu cara belajar paling oke. Sama E buat enter, masukin jadwal belajar ke kalender. Semuanya itu dirancang biar kerja bareng, sinergis gitu. Oh, jadi lengkapnya gitu ya. Walaupun mungkin tadi F, A, R itu yang paling gampang kita terapin duluan buat hasil cepat pas baca ya. Bener. Dan kalau kita konsisten nih nerapin elemen-elemen faster ini bukan cuma jadi kebiasaan baik aja loh. Ini bener-bener kita lagi manfaatin yang namanya neuroplastisitas. Kita secara aktif lagi ngebentuk ulang koneksi di otak kita. Tiap kali kita act dengan nanya atau review secara strategis, kita tuh lagi bangun jalur saras yang lebih kuat, lebih efisien buat informasi itu. Faster ini intinya kayak panduan buat ngarahin proses neuroplastisitas itu biar belajarnya lebih mantap. Jadi, beneran bukan cuma trik ngapalin ya, tapi ini latihan otak secara fundamental. 3 pertanyaan kunci tadi, gimana pakainya, kenapa harus dipakai, kapan mau dipakai, jadi makin kerasa pentingnya ya kalau dilihat sebagai pemicu proses act yang nguatin jalur saraf itu. Iya banget. Jadi kesimpulannya dari bab 4 ini, kunci buat baca dan ingat lebih baik itu sebenarnya bukan cuma soal seberapa cepat kita baca, tapi soal keterlibatan aktif kita sama materi dan tinjauan yang strategi. Metode kayak Faster ini ngasih kerangkanya, tapi kekuatannya baru muncul kalau kita benar-benar nerapin ini secara rutin. Oke. Nah, ini tantangan nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh, pas baca sesuatu yang penting berikutnya, pilih aja satu elemen faster buat diterapin secara sadar. Mungkin fokus ke act, paksa diri dikit buat bikin catatan atau nanya-nanya ke diri sendiri. Atau coba deh tips review tadi. Review singkat materi sebelumnya sebelum mulai sesi baru. Coba rasain bedanya. Nah, sebagai penutup nih, ya, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau cuma dengan ngubah cara Anda baca aja, udah bisa buka potensi baru buat nyerap info, coba bayangin. Kebiasaan belajar atau cara mikir lain apalagi ya, yang mungkin selama ini tanpa sadar malah ngerem potensi Anda. Apa rem tersembunyi lainnya yang sebenarnya bisa Anda lepas?